tibi. Berbuat baik itu seperti ibaratnya minyak wangi, yanfa'u hamilahu, yang bawa-bawanya ya dapat manfaat, wa ba'iyahu, yang jualnya juga dapat manfaat, dapat wanginya, wa mushtarihi, yang belinya juga dapat wangi semuanya, wa awaidil khairi an-nafsiyah, dan feedback dari kebaikan-kebaikan itu secara psikologis itu semuanya akan mendapat keuntungan. Aqaqir mubarakah, merupakan obat-obat yang berkah. Tusrafu fi saydaliyah, yang dijual di apotek. Alladzi ghumirat qulubuhum bil barri wal ihsan, yang mana dapat membanjiri hati mereka dengan kebajikan dan kebaikan-kebaikan. Inna tausi al-basamat al-musyriqah, sesungguhnya menyebar senyuman-senyuman yang memancar, ala fuqara'il akhlaq, kepada para fakir miskin moral. Sodakotan jariyatan adalah sodako jariyah fi alamil qiyami, dalam dunia nilai. Ya, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, andaikan kau bisa menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Wa inna abusal wajhi, sesungguhnya hati yang cemberut, hati yang wajah yang masam, wajah yang cemberut, harbun dorusin, i'lanu harbin dorusin, merupakan maklumat perang yang keras, alal akhadina, kepada orang lain. La yu'lamu qiyamuha, tidak bisa diketahui kapan jadi perangnya, illa alamul ghuyub, kecuali Allah yang maha mengetahui kegaiban. Dengan muka yang masam, dengan cara memperlakukan orang kurang sopan, dengan mengabaikan tamu sehingga tersinggung, juga sama, sekalipun kita tidak merasa. Makanya kita coba belajar membahagiakan orang itu dengan mengasah rasa kita, membangun sensitivitas, membahagiakan orang. Bapak-bapak sekalian, mungkin kita seringkali menyinggung perasaan orang, kita tidak sadar. Mungkin cara kita memandang orang, terus orang lain tersinggung karena kita memandangnya berbeda, mungkin kita tidak sadar. Tetapi coba bapak-bapak posisikan dirimu sebagai tamu. Ketika masuk ke rumah orang, kemudian tuan rumah membuka pintunya kurang lebar, separuh membukanya, lalu nongol kepalanya, ada apa? Tersinggung nggak? Betul nggak? Ketika bapak-bapak bertamu di rumah orang, tuan rumahnya sering lihat jam tembok, tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Kalau saya mah tuan rumah ngeliat jam tembok langsung pulang, saya mah daripada diusir, ya kan? Semacam itu. Atau kita menyediakan gelas yang tanpa pising, awas Pak nih. Ini pising ini memang sebetulnya tidak begitu penting toh, karena yang membuat air kan gelasnya, betul nggak? Pising itu kan hanya barangkali netes yang sampai ke taplak begitu. Tapi orang yang perfect mah tersinggung begitu tanpa pising itu, dia merasa tidak dihormati kok. Ya, jadi kita punya standar yang internasional dong, jangan lokal. Iya, masa dari santrinya Buya mesti standar lokal terus. Iya, yang internasional kita hormati sama itu. Ya begini, antara kopi yang sudah duduk dengan gula
dengan kopi yang gulanya terpisah dengan itu beda. Betul nggak? Beda. Mangga dikupasin potong-potong terus piring. Itu beda dengan ini mangganya, ini pisaunya. Banyak tamu yang nggak suka makan mangga yang dikupas oleh bapak-bapak itu. Jember. Ya seperti itulah kira-kira. Kemudian juga ketika kita tamu, kita tidak menunjukkan kehangatan saja. Kurang labis mulutnya atau kurang ramah mempersilahkan tamu, itu berbeda. Saya seringkali ya sebetulnya saya tahu orang itu datang sendirian. Saya tahu dia dari Sukra dan saya tahu dia naik Kopayu. Saya tahu paling dari tamu baru datang, boro-boro selamat datang. Apa? Jalur kutang maning tak sidan ya? Harganya 15.000 juga kenyang kok. Iya kan? Sampai menyeberangkan nenek-nenek yang matanya ramur, kita bantu nyebrang jalan. Itu kebaikan. Kalau engkau tidak bisa berbuat baik, minimal tolong jangan menyakiti orang lain. Itu aja. Setuju? Ya udah gitu aja. Iya. Lalu ya, syurbatu ma'in min kaffi baghyin likalbin akurin. Seteguk air dari tangannya seorang lacut, seorang penjahat, seorang pelacur, ya, yang diberikan kepada seekor anjing. Asmarat dukhula jannatin, mengakibatkan orang itu masuk surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seperti langit dan bumi ini. Ini mungkin hadisnya bapak-bapak pernah dengar ya. Ada seorang pelacur ngasih minum anjing gelap yang kehausan, bisa masuk surga. Allah berterima kasih kau ngasih minum makhlukku. Apalagi makhluk manusia, binatang anjing aja bisa orang masuk surga. Lianna sahib sawabi ghafurun syakurun jamilun, karena yang mempunyai pahala yaitu Allah itu sangat pengampun, sangat bersyukur dan sangat baik. Yuhibbul jamil, mencintai apa saja yang indah. Ghaniyun hamidun, maha kaya dan maha terpuji. Ya man tuhaddituhum kawabisu syaqai wal faza'i wal khawfi, wahai orang-orang yang terancam oleh mimpi-mimpi seram, oleh nightmare, ya, oleh mimpi-mimpi seram, dengan penderitaan, dengan kekecewaan, rasa ketakutan. Halimmu ila bustanil ma'ruf, yuk kita pergi ke taman kebaikan-kebaikan. Tasyaghalu bil akhirin, yuk kita mulai belajar memperhatikan orang lain. Ata'an wa diyafatan wa muasat, baik dengan pemberian, wa diyafatan atau dengan penerimaan, penghormatan kepada tamu, wa muasatan ataupun sebagai penyegar hati, ya, dengan kata-kata yang baik, dengan penyapaan, wa i'anatan atau dengan bantuan-bantuan, wa khidmatan dan dengan khidmat. Wasatajiduna sa'adata ta'man wa launan wa dhauqan, engkau akan mendapatkan kebahagiaan baik rasanya, warnanya ataupun aromanya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-'ala wala saufa yarda. Ini suratnya surat
surat Yunus ini. Di sini artinya wama li ahdin, maka apapun bagi seseorang indahu di sisinya menikmatin dari kenikmatan tujza mendapat balasan illa ibtigha'a wajhi rabbih, kecuali mencari wajah Tuhan al-a'la yang maha luhur, wala saufa yarda, dan niscaya pasti akan senang. Ini wa mali ahadin min takwilnya ya, wa ma li ahadin, maksudnya wa ma li ahadin min khalqillah. Takwilnya adalah bermakna lakin nabtigha'a wajhi rabbihil a'la. Jadi bukan kecuali, tetapi bukan illa, tetapi maknanya supaya pas adalah maknanya dengan lakinna, namun demikian illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, dan pasti Allah nanti akan senang. Jadi apapun semuanya yang kita berikan kepada orang lain, membahagiakan orang lain, juga akan mendapat imbalan di sisi Allah, dan Allah sangat senang ketika kita selalu berbuat baik kepada siapapun. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa kita pahami bahwa kita jangan fokus ingin bahagia masuk surga nanti di akhirat. Sekarang kita masih bisa berupaya. Kenapa di akhirat saja? Kenapa kita tidak bikin surga sejak sekarang sampai akhirat? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.